Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi yaitu pemajakan atas penghasilan karyawan dengan mata kuliah perpajakan internasional. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu Puji Lestari dengan NIM 216, yang kedua ada Hesti Rahmadini dengan NIM 234, dan yang ketiga ada Eva Alfiatin dengan NIM 251, dan yang terakhir ada Mariska Dwi Puspitasari dengan NIM 257. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada pengertian penghasilan dari dependent personal service atau income from employment, dan yang kedua ada hak pemajakan atas penghasilan dari dependent personal service, yang ketiga ada penghasilan diperoleh di atas kapal, yang keempat ada pengertian penghasilan direktur, dan yang terakhir ada hak pemajakan atas penghasilan direktur. Pengertian penghasilan dari dependent personal service atau income from employment. Penghasilan dari dependent personal service atau income from employment sebagaimana diatur dalam pasal 15 OECD model, yaitu penghasilan yang diperoleh dari pelayanan yang berasal dari hubungan kerja, yaitu antara lain gaji, upah, dan remunerasi lainnya sehubungan dengan pekerjaan. Jenis penghasilan ini dapat diperoleh oleh subjek pajak seperti artis, olahragawan, direktur, pegawai pemerintah, akademisi, pelajar, magang, dan diplomat. Selanjutnya adalah hak pemajakan atas penghasilan dari dependent personal service. Secara umum, hak pemajakan atas penghasilan dari pekerjaan diatur bahwa penghasilan dari pekerjaan yang diperoleh oleh pribadi hanya dikenakan pajak di negara domisili. Hak pemajakan ini dapat juga menjadi hak negara sumber, bila mana pekerjaan tersebut dilakukan di negara sumber. Hal ini sesuai dengan pasal 15 ayat 1. Rumusan pada ayat 1 secara khusus menyatakan bahwa hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan oleh penduduk negara domisili hanya dikenakan pajak domisili. Akan tetapi, apabila pekerjaan tersebut dilakukan di negara sumber, maka dapat dikenakan pajak di negara sumber. Dengan demikian, hak pengenaan pajak tidak didasarkan pada tempat di mana penghasilan dimanfaatkan, akan tetapi di negara mana pekerjaan tersebut dilakukan. Namun, perlakuan ini tidak berlaku apabila penghasilan tersebut berbentuk imbalan bagi direktur pasal 16, pensiun swasta pasal 18, serta gaji dan pensiun pegawai negeri pasal 19. Oleh sebab itu, penghasilan direktur, pensiun, dan pegawai negeri tetap dikenakan di negara sumber. Selanjutnya, penghasilan diperoleh di atas kapal. Pemajakan penghasilan yang diperoleh di atas kapal dan pesawat terbang juga diatur dalam OECD model. Ketentuan tersebut dinyatakan dalam pasal 15 ayat 3. Menyimpang dari ayat-ayat terdahulu dari pasal ini, balas jasa yang diterima sehubungan dengan pekerjaan sebagai awak kapal atau pesawat udara yang dioperasikan dalam jalur internasional atau di atas perahu dalam pengangkutan sungai dapat dikenakan pajak di negara di mana pimpinan perusahaan berada. Ketentuan ini merupakan pengecualian atas gaji yang diterima oleh para awak kapal dan awak pesawat yang bekerja di atas kapal atau pesawat udara, termasuk kapal sungai yang beroperasi di jalur internasional. Perlu diperhatikan bahwa ayat 3 ini perlakuannya terbatas pada awak kapal saja, bukan terhadap pegawai atau karyawan darat dari kapal atau pesawat yang dimaksud.
Terhadap karyawan darat ini berlaku ketentuan umum di mana hak pemajakan adalah pada negara di mana pekerjaan itu dilakukan. Selanjutnya, pengertian penghasilan direktur. Pada tingkat direksi ditunjukkan anggota dewan direksi yang akan melaksanakan tugasnya bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sehari-hari dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan. Pada tingkat manajemen dapat pula ditunjuk posisi direktur yang terlibat dalam kegiatan manajemen sehari-hari. Atas jasa karyawan, para direktur ini menerima penghasilan dari pemberi kerja di perusahaannya. Adapun jenis-jenis penghasilan ini dinyatakan jelas pada pasal 16 OECD model. Walau tidak secara khusus, tetapi dari ketentuan ini disebutkan jenis-jenis penghasilan seorang direktur, yaitu gaji, upah, dan imbalan lainnya. Dalam praktiknya, seorang direktur sering juga memperoleh jenis-jenis penghasilan lain, yaitu berupa fee dan pembayaran-pembayaran lainnya. Atas penghasilan ini termasuk juga dalam bentuk fasilitas-fasilitas yang tidak dalam bentuk uang, yaitu seperti mobil, asuransi, keanggotaan klub, dan sebagainya. Dalam hal ini, apabila terdapat penghasilan tersebut, seluruh penghasilan tersebut dianggap sebagai penghasilan direktur, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 11 OECD model atas penjelasan pasal 16. Selanjutnya, hak pemajakan atas penghasilan direktur. Secara umum, atas penghasilan dari seorang pemberi jasa personal atau karyawan, atau yang biasa disebut income from employment, pengenaan pajaknya menjadi hak eksklusif bagi negara domisili. Pengecualiannya adalah bila mana pelaksanaan pekerjaan dilakukan di negara sumber. Hal ini berbeda perlakuan pajaknya terhadap penghasilan direktur. Walaupun penghasilan direktur termasuk kategori penghasilan karyawan, tetapi hak pengenaan pajaknya ada pada negara sumber. Terhadap penghasilan direktur dan pembayaran-pembayaran yang sejenis yang diterima oleh penduduk yang kedudukannya sebagai dewan direksi atau manajer pimpinan perseroan dari suatu perusahaan dikenakan pajak di negara sumber. Ketentuan hak pemajakan ini diatur pada pasal 16 ayat 1 OECD model. UN model mengatur secara khusus penghasilan yang diperoleh oleh seorang pimpinan manajemen tertinggi atau yang disebut top level management. Dalam konteks ini, penghasilan yang diterima direktur di sini adalah penghasilan yang dapat berupa gaji, upah, dan imbalan lainnya yang diterima secara khusus oleh seseorang yang memiliki kapasitas sebagai pimpinan manajemen tingkat tinggi dari suatu perseroan di suatu negara. Direktur ini terlibat secara langsung dalam kegiatan manajemen sehari-hari di perusahaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlakuan pajak atas gaji yang diterimanya mengikuti prinsip umum dan dikenakan pajak di negara pekerjaan itu dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, saya mewakili kelompok 9 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.